Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun Shalom. saudaraku berada. Saat ini kita akan belajar satu pelajaran firman Tuhan, dan saya ingin membawa pikiran kita dalam satu ayat. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dan membuka Alkitab di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara kan terberkati oleh Tuhan. Semakin bertambah tahun, sudah pasti semakin bertambah pula usia atau umur kita. Dan semakin bertambahnya tahun, maka diharapkan semakin dekat pula hari Tuhan ataupun kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita harus memiliki semangat baru, tekad baru, dan komitmen baru yang bertujuan agar kehidupan kita akan semakin dan harus ada perubahan yang baik, perubahan yang positif dalam diri kita. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, saudara tahu ada uang 100.000? Atau apakah saudara memiliki uang 100.000 dalam dompet? Dan uang 50.000? Atau uang 20.000? Atau uang 10.000, 5.000, 2.000, bahkan 1.000? Dan pasti di dalam dompet kita ada beberapa macam uang, jumlah lembaran kertas uang dalam dompet kita. Saudara sekalian, suatu ketika uang kertas 2.000 rupiah berkomunikasi dengan uang kertas 100.000 rupiah. Uang 100.000 dan 200.000 dan 2.000 ini dibuat dari kertas yang sama dan diedarkan oleh Bank BI atau Bank Indonesia. Ketika dicetak, mereka pun bersama-sama dikeluarkan oleh bank. Tetapi berpisah di bank dan kemudian beredar di masyarakat. Bagaimanapun juga, 4 bulan kemudian, uang kertas 2.000 dan 100.000 secara tidak sengaja mereka bertemu di dalam dompet seorang pemuda. Ini sebuah kisah. Maka uang 2.000 itu pun dan 100.000 mereka ngobrol. Uang 100.000 bertanya kepada yang 2.000. Kenapa badanmu begitu lusuh, kotor, dan berbau amis? Kata yang uang 100.000 kepada yang 2.000. Lantas yang 2.000 menjawab,
uang 100, karena begitu aku keluar dari bank, katanya, aku dibawa ke tangan orang bawah dari kalangan buruh, penjajah kecil, penjual ikan, tukang parkir, dan tangan. Itulah yang disampaikan oleh uang 2.000 kepada yang 100.000. Lalu uang yang 2.000 pun bertanya kepada uang yang 100.000. Dia tanyakan seperti ini. Kenapa kau begitu baru, rapi, dan masih bersih? Hei uang 100.000. Kemudian uang yang 100.000 pun menjawab, karena begitu aku keluar dari bank, kata yang 100.000, lalu saya disambut para perempuan cantik, laki-laki berjas dan berdasi, dan uang 100.000 yang saya miliki ini, kata uang 100.000, beredar di restoran mahal, di kompleks perkantoran, di pasar raya, mall yang bergengsi, dan juga hotel berbintang. Kemudian yang 100.000 juga mengatakan, serta keberadaanku ini selalu dijaga dan jarang keluar dari dompet. Dengan bangganya, yang 100.000 itu mengatakan kepada yang 2.000. Kemudian yang 2.000 pun bertanya lagi kepada yang 100. Pernahkah engkau berada di tempat ibadah? Lalu uang 100.000 menjawab, belum pernah. Kemudian yang 2.000 berkata lagi, ketahuilah, walaupun aku hanya uang 2.000, tetapi aku selalu berada di seluruh tempat ibadah, di tangan-tangan anak yatim piatu dan fakir miskin. Aku bersyukur, kata yang 2.000, kepada Tuhan semesta alam. Aku tidak dipandang sebagai sebuah nilai, tetapi sebuah manfaat. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, lantas menangislah uang yang 100.000. Karena merasa besar, karena merasa hebat, karena merasa tinggi, akan tetapi tidak begitu bermanfaat untuk kebaikan selama ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ilustrasi ini kita dapat belajar bagaimana sebuah perubahan itu bukanlah sekedar perubahan fisik. Dari yang kecil menjadi besar. Jadi dari yang kurus menjadi gemuk. Dari yang jelek menjadi cantik atau cakep atau ganteng. Perubahan itu bukanlah sekedar perubahan fisik seseorang semata, tetapi haruslah terutama perubahan dalam kerohanian. Kita harus bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam melayani. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh tulisan Rasul Paulus di jemaat di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11 yang kita sudah bacakan. Dan lebih lanjut lagi dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita berkomitmen memberi yang terbaik. Apakah saudara selama hidup saudara memiliki komitmen dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah dalam setiap waktu, setiap saat kita memiliki satu janji komitmen kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik? Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebagai kesimpulan melalui pelajaran pada saat ini, saya mengajak melalui tulisan Paulus ini, kita dihimbau dan diajak ketika hari-hari semakin bertambah, kehidupan kita semakin menuju kepada satu titik. Apakah perubahan ada dalam hidupmu? Perubahan semakin mendekat kepada Tuhan. Perubahan semakin kita lebih melayani Tuhan. Umat-umatku yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, saya yakin percaya semangat kita, komitmen kita, tekad kita, biarlah itu semua membuat kita semakin berubah, bertumbuh di dalam iman atau bertumbuh di dalam Tuhan. Saya akan percaya melalui renungan ini mengambil tempat dalam kehidupan kita, supaya setiap saat, setiap waktu, kehidupan kita semakin berubah dan semakin bertumbuh dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara rindu dan mau untuk bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu ya Tuhan, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau yang sudah bersama dengan kami di saat kami mendengarkan suara Tuhan melalui renungan saat ini. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami diharapkan semakin bertumbuh. Meskipun usia kami bertumbuh, tapi kami pun akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami setiap waktu akan semakin dekat kepadamu. Terpuji namamu Tuhan, oleh karena Engkau Maha Pengasih dan Pengampun. Diberkatilah setiap umat yang mendengarkan firman ini. Oleh karena doa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih.